Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hamdan di sini. Selamat bergabung atas permintaan beberapa kawan-kawan saya yang aktif dengan saya berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Islam atau dengan kehidupan. Nah, di sini saya mencoba membahas suatu buku tentang pemikiran dan pemahaman Islam. Buku ini disusun oleh Muhammad Ismail yang berjudul Fikrul Islam, atau pemikiran Islam dengan berbahasa Arab. Tapi saya gunakan dengan yang berbahasa Indonesia saja, ya, karena sudah diterjemahkan dengan dengan judul Bunga Rampai Pemikiran Islam. Ini dicetak oleh Gema Insani Pers. Ya. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas buku ini. Perlu dipahami juga bahwa buku ini sebenarnya menarik kalau menurut pribadi saya. Ya. Saya akan coba menguraikan bahwa buku ini untuk para pemula, ya, para mungkin orang yang baru ingin mencoba untuk memahami Islam dari awal, ya, itu sangat bermanfaat buat kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena hal ini pertama kita diajarkan bagaimana cara kita awal-awalnya itu bagaimana, terus bagaimana itu berpikir, apa itu saja perangkat-perangkat berpikir, nanti itu dijelaskan, ya. Baiklah, kita langsung saja kepada pokok pembahasan, yaitu Bunga Rampai ini, ya. Nah, baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala muslim wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillah. Membina diri dengan mendalami sakopa Islamnya adalah kewajiban atas kaum muslimin, baik mendalami nas-nas syar'i atau sarana-sarana yang memungkinkannya untuk mendalami dan menerapkan nas-nas tersebut. Ya. Tiada beda apakah mendalami sakofah yang berkenaan dengan hukum-hukum syara atau yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Nah, baik. Di sini ada kata yang menarik di awal. Membina diri ini, ya. Kita membentuk kepribadian kita. Sementara diri kita ini, kalau saya coba pahami berdasarkan dengan pengetahuan yang saya dapat dari buku ini, itu bahwa manusia itu memiliki kepribadian, kan begitu. Kepribadian ini ternyata dibentuk oleh dua hal, yaitu pola pikir dan pola sikap. Ya, nanti di situ kita akan bahas hal itu secara detail di bab berikutnya, ya. Baik, kita coba membahas membina diri dulu, ya. Membina itu tahapan awalnya itu seperti apa, ya. Yang bisa kita pahami, yang bisa kita urai itu seperti apa, ya. Membina diri, ya. Kalau saya memandang membina diri itu, pertama adalah kita dengan belajar, entah itu mulai dengan diskusi, ya, sekolah, membaca buku, datang ke majelis taklim atau mengikuti seminar, ya, atau ya kita mendatangi narasumber untuk bertanya atau belajar kepada mereka. Itulah tahapan pertama, yaitu belajar. Tidak ada jalan lain kecuali itu, belajar. Bertemu dengan orang yang lebih tua, yang banyak pengalaman, itu kita harus menimba pengalaman mereka. Itu merupakan salah satu pengetahuan juga buat membentuk dalam rangka membina diri kita. Itu pertama dengan tahap belajar. Setelah itu baru masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahap memahami, ya. Memahami apa yang sudah kita pelajari. Sudah paham belum? Ya. Kalau belum paham juga, ya belajar lagi, ya. Coba memahami lagi, coba lagi diskusi lagi, bertanya lagi, ya. Siapkan waktu lagi, dan seterusnya, ya. Sampai kita membentuk ini dengan terbentuklah pemahaman. Ketika kita sudah paham, ya, sudah membuat kerangka pemahaman yang kokoh, mulailah kita masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu apa? Meyakini apa yang sudah kita pahami, gitu. Nah, ketika kita sudah mulai mencoba untuk membentuk keyakinan, nah di sini yang jadi permasalahan, benar nggak kita mampu yakin atas apa yang sudah kita pahami, atau mungkin masih belum cukup pemahaman kita sehingga tidak membentuk suatu keyakinan.
tidak membentuk satu standar kalau ukur, atau tidak membentuk suatu prinsip dalam kehidupan, sehingga fondasinya nggak kuat keyakinan kita ini. Nah, kalau tidak kuat, berarti kita mulai memahami ulang apa yang sudah kita pelajari, memahami lagi, dan seterusnya, sehingga ada istilah lancar kaji karena diulang. Itu pun baru lancar kaji saja, karena sering diulang-ulang saja. Tetapi apakah benar sudah kita pemahaman yang sudah kita pelajari karena diulang-ulang tadi sudah mampu membentuk keyakinan yang kokoh? Ketika sudah yakin, sudah membentuk keyakinan yang kuat, ya, prinsip kehidupan yang sulit digoyahkan, ya, barulah itu kita masuk ke dalam tahapan yang keempat. Apa? Kita amalkan apa yang sudah kita yakini. Sudah yakin? Amalkan. Jadi pembenaran apa yang atas kita pahami tadi, ya, sehingga membentuk keyakinan, itu dengan apa yang sudah kita perbuat ini tidak main-main. Kenapa? Karena sudah didasari, dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Itu. Ya. Kadang orang baru belajar sudah pengen amalin aja, ya. Padahal ilmunya masih kurang. Bahkan belum dia coba pahami apa yang sudah dia pelajari. Tiba-tiba main amalkan saja, ya belum tentu, belum membentuk kerangka berpikir yang kuat, yang kokoh, sehingga tidak sulit membentuk keyakinan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya amalan dia ya kadang maju, kadang mundur. Ya, kalau menurut saya pribadi seperti itu. Nah, ketika dia sudah membuat satu keyakinan dalam prinsip kehidupan sebagai tolak ukur untuk menilai, ya, maka dia sudah bisa menjalankan atau mengamalkan apa yang sudah dia alami, apa yang sudah dia proses dalam belajar, memahami dan meyakini tadi. Sudah bisa dia mengamalkannya. Ya. Nah, kalau memang sudah diamalkan oleh dia dalam kehidupan, ya, dalam keseharian sudah diamalkan, barulah masuk ke dalam tahapan yang kelima, yaitu apa? Berdakwah, mengajar. Setidak-tidaknya mengajar untuk anak dan istri, ya. Baru nanti kepada masyarakat, kepada saudara, ya. Dan kepada siapa saja yang kita bisa temui, kita ajak dialog, kita ajak diskusi, kita berdakwah. Nah, inilah proses daripada membina diri, sehingga diri kita atau pribadi kita itu benar-benar memiliki proses dari hasil membentuk pribadi secara fitrah, tidak secara doktrin, tidak secara pembentukan stigma opini yang nggak jelas dan seterusnya, ya. Tapi kita mempunyai referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan dalam berdakwah, ya. Oke. Nah, mari kita teruskan, ya. Jadi di sini kita kembali lagi bahwa membina diri dengan mendalami sakofah Islamiyah adalah kewajiban atas kaum muslimin. Nah, jadi ternyata kalau kita coba pahami ulang bagaimana kita membina diri ini tadi, dengan apa? Yaitu dengan sakofah Islam. Nah, sakofah Islam itu bagaimana sih? Saya coba mencari beberapa literasi dalam buku-buku yang berkaitan dengan hal ini, ya. Jadi ternyata sakofah itu berkaitan dengan hasil pemikiran, hasil peradaban, atau juga hasil daripada pandangan hidup tertentu. Itulah sakofah. Kita coba ini ya, lihat di Google ini sakofah ini apa. Nah, di sini coba saya lihat di di Google bahwa pengertian sakofah Islamnya. Nah, sakofah, pengertian sakofah, ya, sakofahnya dulu dibahasnya. Sakofah menurut arti bahasa di dalam kamus Al-Muhit, ia berasal dari kata sakufa. Ya. Apa itu sakufa? Yang berarti pandai dan cepat di dalam memahami sesuatu atau mahir. Jadi dia punya kecepatan berpikir. Nah, kecepatan berpikir ini disebabkan karena banyaknya informasi atau pengetahuan yang dia miliki, sehingga dia cepat untuk menyikapi suatu permasalahan dalam kehidupan.
uh, ada memang kitab yang membahas masalah itu. Nanti suatu saat setelah kitab ini selesai, kita akan masuk beberapa tahapan selanjutnya, masuk ke dalam kitab tersebutnya. Badiul Fikr kalau nggak salah. Badiul Fikr, kecepatan berpikir. Ini disebabkan karena banyaknya informasi-informasi dan dia bisa merangkai informasi-informasi tersebut yang berkaitan dan bermanfaat buat apa, hal-hal yang berkaitan dengan keinginannya, yang berkaitan dengan kebutuhannya. Nah, di sini jadi sakufa itu berarti pandai dan cepat di dalam memahami sesuatu, atau dia bisa dikatakan mahir, pakar lah ya. Nah, menurut arti istilah terdapat perbedaan ungkapan di dalam memberi definisi sakufah. Maaf. Nah, di sini apa perbedaannya? Jadi ternyata banyak definisi sakufah itu apa. Tapi yang jelas sih, kalau sakufah itu yang mendekati dengan kebenaran, di sini dijelaskan bahwa pertama ya, pengetahuan sakufah itu apa? Sakufah itu pengetahuan yang didapat dengan jalan belajar atau talaki. Apa itu maksudnya? Dengan cara belajar atau talaki. Ya. Maksudnya adalah talaki ini temu muka, jadi berhadapan-hadapan, ya, bertemu dengan guru, ya. Dan juga penyebarannya itu secara istinbat. Istinbat ini mengambil beberapa referensi atau mengambil beberapa kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pakar, ya, berdasarkan daripada penelitian, sehingga menjadi satu kerangka dasar dalam berpikir yang membentuk satu pemahamannya. Inilah yang dikatakan sakufah, yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu sakufah merupakan konsep pemikiran. Wah, di sini dikatakan sebagai torikoh, kalau dalam bahasa Arabnya sebagai torikoh atau sebagai cara, the way of thing. Jadi sakufah itu merupakan konsep pemikiran, the way of thing. Konsep pemikiran dan pandangan hidup, the way of life. Waduh. Atau suatu ideologi tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Jadi suatu pandangan hidup atas apa sih? Atas suatu ideologi tentang alam semesta. Nah, di sini dikatakan bahwa ideologi itu yang saya tahu terbentuknya memang dari ketiga pertanyaan ini, ya. Tentang alam semesta, manusia, dan juga kehidupan. Apa itu maksudnya, gimana kaitannya, kenapa sih tiba-tiba dengan alam semesta, manusia, dan juga kehidupan? Maksudnya alam semesta itu kita harus mengerti juga, alam semesta itu dari mana, itu. Terus untuk apa ada alam semesta, dan setelah itu alam semesta mau kemana, ya. Begitu pula manusia itu dari mana. Nah, ini untuk apa manusia itu, ya? Dan setelah itu manusia mau kemana. Begitu pula di sini dikatakan dan juga kehidupan. Jadi kehidupan itu dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Nah, hasil daripada pertanyaan ini diproses menjadi suatu jawaban. Nah, jawaban inilah yang akan memberikan pengaruh kepada satu peradaban tertentu yang dikatakan ideologi tadi. Nah, ini yang dikatakan sakufah. Ya, ini pemahaman yang kedua. Ya. Terus pemahaman yang ketiga adalah sakufah merupakan konsep pemikiran dan pandangan hidup tertentu yang telah membentuk pola pikir dan perilaku suatu masyarakat. Jadi budaya, ya, kalau dikatakan merupakan konsep pemikiran yang dan pandangan hidup tertentu, jadi merupakan satu kebiasaan, satu tradisi, atau satu peradaban yang sudah membentuk suatu peradaban terhadap satu masyarakat. Ini sudah membentuk pola pemikirannya dan juga pola perilakunya kepada masyarakat tadi. Nah, inilah yang dikatakan sakufah. Jadi memang banyak beberapa pandangan yang mana sebenarnya sakufah itu masing-masing sudah jadi di sini dikatakan masing-masing masyarakat atau bangsa memiliki sakufah atau pandangan hidup atau way of life yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ideologi dan pemikiran yang mereka yakini. Nah, jadi dari ketiga pertanyaan tadi, materi, kalau yang saya pahami itu adalah materi, ya, alam semesta itu, ya, manusia dan juga kehidupan. Ketiga-tiganya ini adalah materi yang dikaitkan dengan tiga pertanyaan: dari mana,
untuk apa, dan mau kemana. Nah, itulah nanti yang akan membentuk suatu ideologi, ya, satu dasar prinsip kehidupan. Nah, ini yang dikatakan satu peradaban. Jadi suatu pengetahuan itu ternyata dipengaruhi oleh peradaban tertentu, kebiasaan tertentu, tradisi tertentu, bahkan agama tertentu. Nah, begitu pula sakofah. Sakofah ini ya tergantung kita melihatnya apa, sakofah barat atau sakofah Islam. Kalau sakofah barat ini biasanya ya diwarnai oleh ideologi. Ideologi ini yang kita kenal itu cuma ada 3 di muka bumi ini. Pertama, kapitalisme. Kedua, komunisme. Nah, yang terakhir Islam.